Lulusan S2 dan S3 di Indonesia saat ini jumlahnya hanya di bawah 0,5% dari total populasi masyarakat umur produktif di Indonesia. Jauh di bawah Vietnam dan Malaysia yang berada di angka sekitar 2%. Apa komentar Anda? Kenapa tidak banyak lulusan S2 dan S3 di Indonesia dan apa saran Anda? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Jadi saya pikir memang untuk di Indonesia untuk kuliah D1, D3, S1 aja juga kan udah mahal. Sehingga kalau kita bicara tentang persentase tentu bicara tentang dari 270 juta penduduk kan. Karena kalau dilihat dari kota by kota nanti beda lagi tuh. Mungkin Jakarta atau Bandung itu populasi S2-nya padat sekali atau S3-nya gitu. Atau Surabaya gitu ya. Kalau Depok mungkin isinya guru besar padat juga itu di Depok itu. Khusus untuk kota Depok khususnya putaran UI kan isinya pasti tempat tinggal para dosen gitu. Nah, jadi tapi kalau bicara Indonesia memang untuk kuliah S1 aja sudah sangat mahal. Pendidikan di Indonesia ini mahal. Masuk negeri dengan biaya mandiri juga mahal. Sementara untuk yang tes yang murni itu kapasitas kursinya sedikit gitu. Nah oleh karena itu mungkin dalam hal ini Kemendikbud bisa menambah ya kapasitas jumlah universitas negeri sekaligus memberikan semacam insentif atau memberikan dukungan-dukungan supaya S1 atau S2 ini penyelenggaraan pendidikannya lebih murah dan tetap berkualitas. Nah dengan begitu lebih banyak orang bisa yang sudah S1 yang sudah kerja-kerja dengan dana yang tidak begitu mahal bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Terima kasih. Setuju ya, biaya pendidikan di Indonesia ini mahal dan fasilitas untuk beasiswa itu nggak banyak gitu ya. Ya sekarang sudah mulai ada tapi apakah itu merata atau tidak kayaknya belum ya. Pertama, yang kedua yang menurut saya ini agak-agak menyedihkan lah di Indonesia ini. Orang untuk bertahan hidup di Indonesia atau untuk menjadi survive ya tidak butuh pendidikan tinggi ternyata. Yang penting itu pertama koneksi. Punya koneksi ya, punya keluarga yang pejabat itu lebih bisa masuk gitu. Nggak perlu tinggi-tinggi sekolahnya. Contoh lihat aja anggota DPR gitu tuh yang sarjana berapa banyak, bintang film yang nggak tahu pendidikannya apa jadi wakil rakyat. Jadi ya itulah hidup. Fenomena di Indonesia agak sedikit aneh ya. Orang nggak perlu pintar, orang nggak perlu pendidikannya cukup tinggi. Yang penting punya koneksi, punya ya jalur ini ya sudah masuk, gampang banget. Bagi rakyat yang tidak punya keluarga yang ya udah tinggal gitu aja, usaha sendiri. Saya kira itu sih menurut saya. Makasih. Ya menurut saya tingkat biaya pendidikan itu katanya 15-20% ya. Itu kenaikan gaji aja kayaknya nggak sampai segitu gitu loh. Jadi kita kalau saya dapat kabar juga ada yang keponakan saya yang SMA lah ya kira-kira ya, nggak beda jauh sama yang sekarang masuk PK atau SD gitu loh. Jadi ini kenaikannya sangat tinggi dan kayaknya nggak bakal bisa dikejar gitu sama kenaikan gaji gitu ya. Jadi menurut saya sih itu mustahil lah. Kalau di luar negeri mereka ada kayak apa istilah pinjaman ya. Kalau mereka untuk mau lulus itu mereka kerja itu harus bayar itu pinjaman kuliahnya gitu loh. Atau enggak bisa minta juga ke tuh yang perusahaan-perusahaan gede minta inilah beasiswa jadi corporate social responsibility mereka gitu atau gimana lah ya. Soalnya kalau kayak gini negara kita nggak bisa maju. Oke, kasih. Gini nih, kalau di birokrasi kita itu S3, S2 itu banyak karena itu memang itu kebutuhan biar jabatan kita naik. Tapi kalau di masyarakat, terutama di masyarakat UMR ya, itu sarana pendidikan itu kurang. Jadi kadang-kadang kita tetangga-tetangga kita punya sekolah anak-anak nunggu umur 8 tahun, 7 tahun itu kan keburu tua karena
sekolah negeri itu sedikit, kurang banyak. Presiden kita komentar selama dia jadi presiden juga kan udah tahu sekolahnya kurang di kota-kota Jakarta ya. Itu nggak ada sekolahan baru, ada sekolahan baru itu swasta kan bayarnya mahal. Kalau orang susah kan nggak bisa nyekolahin di swasta. Akhirnya larinya kemana? Pesantren, ke pendidikannya nggak jelas. Itu yang salah kan presiden kita, bukannya masyarakat. Selama ini kemana dia? Makasih. Iya, jadi untuk populasinya sendiri kita harus lihat lah, Vietnam berapa, Indonesia berapa. Indonesia populasinya 3 kali dari Vietnam, dan kedua dari faktor ekonomi ya, Vietnam itu pertumbuhannya juga bagus. Kita 0,5% Indonesia, mungkin sama dengan jumlah yang di 2% Vietnam. Kita harus berpikir seperti itu, jangan kita selalu mengecilkan negara kita sih. Gitu. Ini kesalahan dari, ya saya lihat kita selalu melihat, oh kita selalu lebih kecil gitu. Padahal kita juga besar juga. Kalau dilihat dari populasinya, jumlah 0,5% dari jumlah populasi kita berapa banyak gitu. Ya, Baik. itu harusnya pakai logika itu aja sih. Terima kasih. Kalau menurut pandangan saya sih, pertama ya, karena biaya pendidikan yang terlalu tinggi. Terus yang kedua juga tuntutan hidup baik dari keluarga ataupun dari pribadi gitu. Karena saya lihat sekarang jangankan lulusan SMA ya, dulu di daerah-daerah yang agak terpencil saja mereka lulusan SD itu udah mulai bekerja, Mbak, di sektor informal gitu, Mbak. Jadi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan jalankan S1 gitu, Mbak, atau S2, SMA aja mereka banyak yang belum tersentuh pendidikannya gitu untuk SMA aja. Seperti itu, Mbak. Jadi pertama biaya pendidikan terlalu tinggi, kedua juga kebutuhan hidup di negara kita. Terus ini yang juga yang paling perlu diperhatikan nih, Mbak, bahwa himbauan dari orang tua ke anaknya itu sepertinya masih kurang, Mbak, untuk Indonesia ini, Mbak. Maksudnya untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi gitu. Mungkin sekitar 60% lah masih pada mengalami hal seperti itu gitu, Mbak. Menurut saya gini ya, kalau kita runut sampai ke ujung, memang ini concern pemerintah topnya ya, top government-nya itu kurang ya. Kita tahu beberapa tahun ini sudah dialokasikan APBN itu 20% buat pendidikan ya. Tapi nggak cuma ini aja, kok kaget sih Bapak Presiden. Itu kemarin juga ada laporan mengenai PISA ya, Program for International Student Assessment. Kita turun baik di sains, di matematik, dan di kemampuan membaca. Itu tiga-tiganya turun. Itu pada komponen paling penting membentuk SDM kita. Kemudian gimana kita mau menuju Indonesia emas? Ya, ini udah bertahun-tahun, anggarannya besar, hasilnya nggak ada. Jadi saya menghimbau pemerintah berikutnya jangan hanya mementingkan pertumbuhan, angka pertumbuhan, tapi mutunya juga ini sangat penting. Bagaimana kita bisa menuju Indonesia emas kalau SDM-nya nggak cukup untuk itu ya. Ini laporan banyak loh ya, bukan cuma rasio S2, rasio yang S2 ada, itu terbitan penelitiannya juga jarang. Yang berapa yang posting di jurnal-jurnal internasional itu, ya penelitiannya apa? Rasionya sangat kecil. Jadi kalau suatu bangsa mau maju itu SDM dulu dikuatkan, ya. Kita bisa tahu Cina itu bisa begitu hebat majunya karena rasio insinyurnya sangat tinggi, ya. Even sudah tercipta kondisi untuk bisa mempekerjakan mereka apa belum, tapi itu ciptakan dulu. Kalau kita tunggu industrinya ada baru mendidik SDM, kita udah out of bed, ya. Emasnya itu mau diisi dengan apa? SDM dulu dibentuk, tapi ini enggak, kejar pertumbuhan ya, kejar surplus neraca perdagangan, padahal di dalamnya tuh banyak barang busuk di situ. Itu intinya pertumbuhan yang holistik, yang komprehensif ya, yang bermutu. Saya kira harus dengar dengan itu ya.
pemerintah baru jangan harus koreksi lah pemerintah incumbent ini yang sedikit ugal-ugalan ya. Ya, kalau saya melihatnya di Indonesia belum perlu ya. Kenapa? Indonesia ini kalau S2, S3 ini jabatan-jabatan yang tinggi ya, bukan jabatan bawah ya. Kalau bisa bekerja ya, jadi sekelas CEO, sekelas di pejabat-pejabat menengah atau tinggi lah. Nah, kalau di Indonesia ini pejabat-pejabatnya semua masih pakai kenalan, temen. Nah, itu S2, S3-nya jadi nganggur. Ya, yang S1 aja udah bisa kok diangkat, yang penting temen, yang penting kenal, kan seperti itu Bu di sini. Nah, kita bisa lihat lah dari presiden, calon presiden aja lah. Calon presiden kita nggak ada tuh persyaratannya harus pendidikan setinggi apa. Jadi ini harusnya utamanya ya dari pemimpin dulu. Kalau misalnya calon presiden aja nggak ada persyaratan seperti itu, cobalah kita lihat misalnya direktur suatu perusahaan apa sih, kita baca aja persyaratan CV-nya apa. Nah, itu aja ada persyaratan CV-nya. Kalau di presiden kok nggak ada persyaratan seperti ini, pendidikan minimal apa. Itu aja nggak ada, gimana mau S2, S3-nya bisa jalan. Iya, sepertinya saya senada dengan yang sebelumnya nih. Memang di Indonesia ini kan yang diutamakan orang dalam. Bisa aja cuman S1, bahkan S1-nya juga nembak bisa menduduki jabatan, asalkan ada orang dalam. Lah, harus S2, S3, usaha keras gimana kalau kita nggak ada orang dalam juga susah. Jadi sepertinya ya wes lah, pendidikan nggak penting-penting banget gitu. Sepertinya itu ya anggapannya. Tapi sebetulnya seharusnya nggak seperti itu. Kalau kita nggak dapat kerjaan di dalam negeri, kita bisa keluar negeri kan juga lebih terhormat kerjaannya sebetulnya sih. Cuma karena memang di Indonesia budayanya masih budaya orang dalam, sehingga pendidikan sepertinya nomor kesekian. Yang penting banyakin channel aja. Pak Yansen lulusan S5 loh, tapi bukan sekolah, ambil di kulkas S-nya. Indonesia ya banyak ijazah beli. Saya punya teman banyak, bisa diatur. Juga biaya sekolahnya mahal. Indonesia sebenarnya ya sama S1, saya punya teman 2 S2 juga nggak ada kerjaan, kerja sama bapaknya. Terus masing-masing tergantung hubungan, dong nggak? Kadang-kadang Indonesia saya lihat nggak perlu ya. So Indonesia masih luas, yang penting kita lihat otak kita pintar, masih bisa usaha apa, menciptakan apa. Kita lihat di Tiongkok ya banyak orang sekolah tinggi pulang ke desa aja, ciptakan apa, lapangan kerja desa, tanam apa gitu. Soalnya sekarang sistem dagang udah berubah, tuh nggak seperti dulu lagi. Sekarang dagang di online, nggak sosial toko. Jadi ya saya itu sih nggak gitu perlu ya. Yang penting bangsa kita mau ciptakan suatu alat maju nggak itu, supaya bangsa kita itu bisa hidupnya lebih sejahtera. Dan terima kasih. Kalau menurut saya ya, kita pemerintah memang jangan bisanya cuma nuntut ya. Ambil contoh, misalnya ambil S2, S3 hukum, tapi dalam praktek di lapangannya dia bisa kalah sama maklar kasus, orangnya cuma S1. Padahal dia biaya S2, S3-nya ada di luar negeri, lulusan luar. Tapi kalau di Indonesia jadi ayam payur kan, di luar negeri pinternya luar biasa, S2, S3 hukum, tapi begitu masuk Indonesia dikerjain untuk karirnya ya, sama oknum polisi, sama oknum jaksa, sama oknum hakim. Itu satu hukum. Kedokteran nih, lulusan Jerman, lulusan yang lain-lain, ambil spesialis. Begitu masuk Indonesia ya, S2, S3 kedokteran segala macam, jadi kacung kampret sama ID. Dia ngapain sekarang ya? Untuk sekolah tinggi-tinggi begitu ternyata dikerjain nih sama negara yang banyak oknumnya, negara yang nggak jelas. Saya pikir ini kita memang harus peduli ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga baca di koran mengenai jumlah sarjana yang kita juga baru 2%, di Malaysia, di Thailand, di beberapa tempat sudah hampir di atas 8% sampai 12% begitu. Itu jumlah sarjana. Lalu S2 sekarang kita cuma di bawah itu. Memang itu punya hubungan langsung gitu ya dengan kualitas pekerjaan, lalu efektivitas dan efisiensi kerja di masyarakat ya. Jadi memang kita mesti peduli, tapi beberapa hal juga yang bisa menjadi salah satu penyebabnya itu adalah kadang-kadang kan ganti menteri, ganti kurikulum,
Di Jepang aja itu saya ada di medsos ya, sepak bola Jepang itu punya program 100 tahun untuk sepak bola. Itu ganti menteri, ganti perdana menteri, semuanya, tapi program 100 tahun itu tetap dilanjutkan gitu. Jepang sekarang menjadi salah satu yang terutama sepak bola di Asia lah ya. Itu hampir sama dengan pendidikan. Kita juga mesti punya program yang panjang. Pendidikan itu investasi jangka panjang, nggak bisa pendek. Jadi mesti memang salah satunya yaitu ganti menteri, ganti. Jadi lalu kita susah ngukurnya gitu. Ya saya pikir mungkin itu kali ya. Gini, kita sih balik lagi jangan berdasarkan angka atau persentase ya. Angka banyak besar juga kalau kualitasnya rendah juga sebenarnya percuma. Seperti lulusan S1 kita, saya rasa juga relatif tuh banyak yang tidak berbobot. Kayak ini nggak lanjut ke S2 gitu loh, karena kalau dari awalnya kurang ya, kita juga kurang gitu. Ya kalau bagaimana meningkatkan gini ya, S1-nya dulu aja dikuatkan dulu gitu. Secara saya itu lebih penting. Kita nggak usah takut untuk S2, S3 jumlahnya kurang secara presentasi gitu. Emang benar seperti kata Pak Jansen tadi ya. Ya kita pentingin agama terus gitu loh. Mungkin lebih bagus ya. Mungkin yang penting kan semua kan balik-balik kan ke urusan dunia akhirat ya. Mungkin nomor 2 mungkin gitu sih. Saya kira untuk masalah ini kita nggak usah berkecil hati bro. Karena faktanya di dunia ini belum ada satu negara pun yang mampu pendidikan SS berapa itu mampu mengalahkan Samsung bro. Samsung itu udah S10, apalah tenang aja bro. Jepang pun yang paling pintar dia juga masih kalah sama Samsung. Jadi biarpun kita sedikit di bawah Vietnam ya udahlah, kalem aja, tenang aja, kita gak usah berkecil hati lah. Poinnya, memang kita itu Indonesia itu terbelenggu oleh beberapa hal. Satu, masalah SARA itu bayangkan aja sampai 2019 aja Pilpres yang tahun 2019 ini isu SARA masih digoreng terus. Dan celakanya ternyata banyak yang percaya. Terus kedua, masalah hukum, korupsi kita yang selalu dari data internasional menunjukkan kita ada di posisi mana itu, kalaupun membaiknya sangat minim. Padahal kita merdeka udah berapa puluh tahun ya. Itu begitu banyak hal membuat anak bangsa kita yang pinter-pinter, S2, S3 di luar negeri sekolah, banyak mereka nggak mau ke Bali. Apalagi yang pendidikan dokter ini, syukur rancangan undang-undang kedokteran itu udah dirombak ya, beberapa tahun ke depan akan semakin baik. Dan mungkin sekarang Pak Nadiem di pendidikan lagi menjungkir balikkan kurikulum terus. Memang beliau punya pekerjaan, tugas itu begitu sulit. Barangkali sekarang kita belum melihat, mungkin akan semakin baik, karena saya percaya beliau punya kemampuan, tetapi merealisasinya itu sangat membutuhkan waktu. Jadi apa yang harus dilakukan? Entah ada yang bilang anggarannya udah dikasih sekian persen, 10%, 20%, kok masih begini. Inilah kenyataan yang harus kita akui. Terhadap Vietnam pun yang sesama Asia Tenggara berkembangnya begitu pesat, karena mereka kan menganut sistem masih enggak seperti kita demokrasi ya. Mereka masih komunis gitu. Mereka bisa melakukan tindakan yang secepat-cepatnya. Nah, saya pikir indikator ini yang diterbitkan oleh jurnal ini saya kira baik. Ini pembelajaran buat pemerintah. Dalam hal ini mungkin salah satu yang harus dibicarakan calon presiden untuk 5 tahun ke depan. Kalau kita yang bicara sini, saya kira rata-rata kepalanya udah di atas 5 kali. Anak-anak muda itu harus diberi kesempatan. Mereka lah masa depan kita. Kita nggak bisa bilang, ya nggak apa-apa lah, pendidikan nggak apa-apa, nggak bisa. Itu semua kecerdasan mereka harus dibentuk. Iya, kalau saya sih lihatnya begini. Masalah pendidikan di Indonesia ini menurut saya parahnya itu adalah masalah pembinaan mental, moral. Dari kecil itu mungkin harus sudah dari keluarga, pendidikan keluarga ya, dari pendidikan agamanya harus dijalankan dengan baik, dengan benar, supaya dia waktu masuk SD, SMP, SMA juga benar, lulusnya benar. Bukan nembak, bukan nyontek.
S1, S2, S3 tapinya nembak, apalagi pakai joki-joki, dia mungkin cuma bisa kerja di pegawai negeri. Kalau di pegawai swasta nggak kepake. Kalau pegawai swasta, ya S1 juga mungkin sudah cukup, karena yang dia lihat prestasi, moralnya baik apa tidak, karakternya baik apa tidak. Itu yang dilihat dari perusahaan-perusahaan swasta. Nah, kalau orang misalnya yang nggak punya uang, tadi saya dengar, wah pemerintah harus subsidi. Kalau anak itu pinter, jangan bilang pemerintah, luar negeri aja mau terima, disubsidi, makan tinggal dijamin, itu loh. Jadi sebenarnya memang masalah yang tadi Bapak bilang tuh, aduh yang banyak yang ngomong tadi, yang masalah mental pejabat, memang di sini udah keterlaluan lah. Mau S2, S3, kalau dia masuk ke pemerintahan mungkin nggak kepake. Karena yang dia lihat apa, jabatannya, yang penting ABS, oknum, yang semuanya ada geng mafianya. Itu yang mesti dibasmi. Ya, terima pegawai negeri mesti ada KKN-nya. Kalau nggak ada KKN nggak bisa masuk. Nah itu yang mesti dibenahi. Masuk kedokteran juga sama. Apalagi kedokteran yang ada teman saya mau masuk fakultas kedokteran negeri. Dia lihat, yuk agamanya apa? Oh ini ya udah nanti aja ya. Nggak diterima, ini benar, cerita benar nih. Saya bukan bohong nih, karena teman baik saya loh. Dia cerita begitu, zaman sekarang nih masih begitu. Coba bayangin, kita di luar negeri mana ada ngomong-ngomong begitu. Langsung diterima, langsung disubsidi. Ya makanya dulu kita sangat terngiang-ngiang sama Pak Jokowi revolusi mental mula-mula waktu dia jadi presiden kan. Begitu udah jadi presiden, udah periode kedua, revolusi mentalnya udah nggak kedengeran lagi. Ya kan, padahal itu yang utama kalau mau benerin gitu loh. Saya rasa kalau dicerita sampai malam nggak habis. Jadi saya pikir yang penting dari kita sendiri, dari keluarga kita mesti didik anak kita dari kecil, jangan biasain nyontek dah. Itu aja dulu. Nah kalau itu bisa dilakukan dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi S1 pun sudah cukup sebenarnya. Karena itu dia bisa menjadi wira swasta yang baik, menjadi pegawai negeri yang baik, menjadi mungkin manajer atau CEO perusahaan swasta yang baik, berkualitas. Karena apa, mentalnya memang udah mental baik. Terima kasih. Ya, saya kalau dari sudut pandang saya dan juga lingkungan ya, kebetulan saya juga hanya lulusan S1. Tapi kalau sedikit cerita nih, bahkan ijazah saya pun belum dipakai, belum diambil sampai usia saya saat ini. Cerita lucu sih, maksud saya dulu waktu saya kuliah itu juga sempat dibiayai salah satu perusahaan swasta di industri kesehatan. Lalu ceritanya tuh saya ada ikatan dinas dan harus mengabdi sekian tahun gitu ya. Nah, sebelum saya menyelesaikan menyelesaikan ikatan dinas saya, kebetulan saya dapat tawaran dari industri kesehatan yang lain, dan dengan tawaran tentunya namanya tawarin gaji ya, dengan bidang yang sesuai sama saya, pastikan kita tergiur gitu ya. Alhasil saya diwajibkan untuk membayarkan denda gitu ya. Tahu kenapa prosesnya tuh kayak nggak ada tekanan, dan ya udah lewat gitu aja gitu ya. Nah sampai sekarang itu tahun 2015 kalau nggak salah. Saya dulu 3 tahun kerja, setelah lulus S1 lalu 2015 itu saya keluar dari tempat saya yang harusnya mengabdi itu. Sampai sekarang saya sudah beberapa kali pindah. Ijazah saya pun semacam tidak pernah dipentingkan gitu loh, saya S1. Jadi memang hanya melihat, oke, kamu punya kompetensi sejauh mana, kamu bisa menggait calon customer sampai sejauh mana gitu ya, kamu bidangnya sesuai nggak. Kalau kamu bidangnya sesuai, ya udah jalan aja gitu kan, seperti itu. Jadi kalau bilang S2, aduh gimana nih? Ijazah S1 kayak kalau selama kita punya kompetensi di bidang kita gitu ya, dan bahkan kita juga punya channel-channel yang mendukung kita, bahkan kita bisa mendapatkan pekerjaan baru lagi di tempat yang baru lagi tuh, alhamdulillah bisa lebih mudah gitu. Nah terus ada sedikit cerita juga kayak beberapa teman saya yang bahkan menyelesaikan S2, banyak juga tidak adanya penyetaraan gitu loh. Maksudnya kalau dia bertahan di perusahaan yang sama setelah dia menyelesaikan S2-nya, itu nggak ada penyetaraan yang signifikan gitu. Jadi ya bisa dibilang, ngapain gitu ya, kalau kita masih punya lingkungan yang cukup, bahkan juga kayak
manajemen di kantor kita gitu. Nggak semuanya juga sampai punya level S2 dan S3 gitu. Dia motivasinya mungkin ya di Indonesia ini kadang-kadang nggak signifikan gitu motivasinya. Bahkan cerita sedikit, adik ipar saya sudah mulai bekerja selesai dari SMA. Jadi lulusan SMA lah dia kerja. Tapi kerja sambil kuliah gitu. Nah, waktu dia kerja sambil kuliah sampai akhirnya dia menyelesaikan kuliahnya S1 selesai, sampai dia sudah mendapatkan ijazahnya. Bahkan dia untuk pindah kerja itu sampai sekarang sudah setahun lebih setelah dia selesai S1 itu belum dapat juga. Padahal sudah punya ijazah S1. Iya, betul. Jadi kayak buat apa gitu loh kita mengeluarkan biaya yang nggak sedikit lagi, mengeluarkan waktu dan tenaga yang juga kita pasti tahu lah. Maksudnya dengan cerita walaupun saya belum mengalami S2, S3, waktu dan tenaga yang kita keluarkan juga nggak sedikit gitu kan. Gitu. Jadi menurut saya nih, ada nggak sih misalnya dari pemerintah tuh regulasi khususnya mengenai penyetaraan gitu. Terus saya kalau dari sudut pandang seorang karyawan ya, penyetaraan itu seandainya kita menyelesaikan jenjang pendidikan lebih tinggi, apalagi dengan biaya sendiri, itu sih harusnya ada aturan khusus ya. Seperti itu sih arahnya menurut saya. Gitu aja sih. Kayaknya S2, S3 mah kejauhan. Yang belum berpendidikan aja SMP, SMA aja juga banyak. Kan untuk mencapai S2, S3 kan S3 perlu S2, S2 perlu S1, S1 perlu SMA, SMA perlu SMP. Iya. Ya jadi teori kebalikan aja kita. Jadi kalau misalnya kita bicara hulu ke hilir, jangan melulu lihatnya hilirnya, hulunya gimana. Selama 78 tahun Indonesia merdeka kan memang ini kurang menjadi perhatian utama. Harusnya kan sejak Indonesia merdeka, terutama Orde Baru itu kan, makanya gaspol ke pendidikan tuh. Pada saat itu saya ingat banget eranya Orba tuh lumayan lah untuk kualitas pendidikan itu banyak mencetak orang-orang pintar gitu loh. Bahkan banyak yang orang-orang itu terus dibajak lah sama negara-negara tetangga, ya kan? Tapi sejak reformasi ini yang menjadikan keprihatinan bersama gitu loh. Seolah-olah pendidikan ini kok jadi kayak mainan gitu loh. Mereka kayak nggak sadar bahwa membangun bangsa ini kuncinya adalah dari SDM yang andal. Nah, jadi saya kira kalau untuk S2, S3 itu buat presiden begitu mah itu kayak cuma buat lucu-lucuan aja. Aneh, kan itu kan mestinya lah selama hampir 10 tahun ngapain aja gitu loh. Untuk mengatasi ini, katanya kan dulu revolusi mental segala macam, apanya ya? Ya, menurut saya juga kalau misalnya bisa S2 juga, apakah lowongan pekerjaan ada? Kan banyak tuh yang pindah ke Vietnam tuh ya. Jadi meskipun ntar banyak yang lulus, tapi kalau nggak ada pekerjaan gimana gitu loh. Jadi ini masalah bukan simple ya. Jadi kita sendiri pun nggak bisa bersaing gitu kan, nggak bisa naikin pendapatan. Nah kan kalau di negara kayak misalnya Rusia gitu kan sekolahnya gratis, di Jepang juga sekolah gratis. Itu maksud saya malahan sekolah di Jepang itu banyak yang tutup gitu loh, karena kekurangan yang muda-muda gitu loh. Sedangkan kita aja masih banyak yang nggak sekolah gitu loh. Ya kan, makasih. Kalau buat saya sih simple aja ya. Memang biaya pendidikan di Indonesia itu mahal. Tidak semua kalangan bisa mencapai pendidikan. Cuman kita melihat baiknya ada kemajuan sampai SMA negeri itu masih gratis. Itu pun kalau kita lihat di negeri tidak semua bisa tertampung. Paling hanya 20-30%. Jadi kita bisa lihat bagaimana orang-orang miskin yang tidak punya akses, yang lokasi rumahnya jauh, mereka tersingkirkan oleh zona lokasi dan berbagai macam. Mereka berlomba untuk sekolah, untuk SMA saja biayanya cukup tinggi ya. Apalagi S1, S2, bahkan ke S3, di mana birokrasi kita di perguruan tinggi betul-betul penuh dengan biaya tinggi, setoran, korupsi, dan segala macam. Kita lihat sajalah bagaimana sekolah kedokteran untuk lulus ambil spesialis saja sudah jelas Menteri Kesehatan sendiri harus melakukan revolusi
terhadap koruptor-koruptor ya? Banyak sedikitnya dilihat dari mana gitu ya. Kalau di Jakarta banyak loh. Di Pulau Jawa rasanya juga banyak loh gitu loh. Yang jadi masalah tuh ada dua faktor nih. Memang yang tadi disampaikan benar, tapi juga banyak juga masyarakat kita putus pendidikan karena masalah ekonomi gitu loh. Jadi gimana mau S1, S2, tamat SD sudah langsung bekerja, dan itu kan dibiarkan. Kan survei terakhir juga menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia ini rendah. Ini tuntutan yang lebih tinggi nih topik kita. Artinya mau lebih banyak lagi orang S2 gitu loh. Kita ada contoh lah kalau kita ingat film Laskar Pelangi ya. Ya kan itu kan cerita tentang pendidikan juga di Pulau Belitung. Terus baru-baru ini beberapa hari di TikTok itu juga ada tuh siapa dari Pelita Harapan, Stephanie Riyadi ya, membantu pendidikan di Papua. Negara kita ini terlalu besar bicaranya. Papua aja pendidikannya juga kurang, sampai konglomerat dari UPH yang masih ada kepedulian gitu. Ya ini kalau mau ngomongin, walaupun penelpon antri ya banyak, kita sadar pendidikan perlu, tapi banyak carut-carutnya. Terima kasih. Biaya sekarang mamanya rata-rata saya 30-40 juta untuk S2, udah nggak ada sih yang 30 juta, mungkin udah ada 40 juta, tapi sebelumnya add-on-nya totalnya sih bisa 60 jutaan gitu aja. Nah ini yang menyebabkan kenapa harganya menjadi mahal. Berarti kan orang-orang tertentu saja yang mempunyai kemampuan untuk bisa meneruskan, ya kan hanya untuk sekolah. Kecuali orang-orang yang pegawai negeri yang memang akan mengejar satu posisi atau kenaikan tingkat gitu aja. Itu yang menyebabkan juga kenapa mereka terpaksa harus ngambil S2, kalau nggak maju. Kedua adalah juga orang S1 yang udah lulus ya kan, tetapi dia kesulitan mencari pekerjaan ya, tapi duitnya masih ada, orang tua masih mau support, akhirnya mereka masuk lagi untuk S2 ya, supaya mungkin ada pengharapan pekerjaan akan menjadi lebih mudah ketika mencapai S2. Lalu yang ketiga adalah mungkin tuntutan profesi ya, tuntutan untuk bisa menjadi lebih baik, tetapi itu motivasi seperti itu tidak sebesar yang tadi yang pertama masalah di harga menurut saya ya kan. Jadi sebenarnya ini udah dibahas juga sama si Om Deddy, sama Pak Nadiem ya kan, dan lain-lain. Ini adalah masalah bangsa juga gitu aja. Kalau umpamanya harga hal-hal seperti itu masih mahal, apalagi S3 itu bisa 2-3 kali lipat daripada S2 ya, dan purpose untuk S3 ini adalah jelas untuk profesi, untuk lebih pada profesi gitu aja, bukan untuk pembelajaran ya kan. Nah ini yang menjadikan bahwa banyak yang bilang S3 ilmunya nggak terlalu banyak kok gitu aja ya kan, hanya extend itu aja dari S2 ya kan, tetapi biayanya jauh lebih besar dikarenakan harus membayar kompensasi kepada dosen mereka yang juga sekolahnya juga S3 yang dulu mereka juga keluarkan uang yang banyak. Ini yang jadi problem kenapa biaya menjadi besar ya kan, karena operasional masing-masing dosennya sendiri. Jadi itu aja menurut saya. Terima kasih. Pemerintah harus bijak menentukan subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, dan kesehatan jasmani. Mungkin itu yang harus pemerintah pikirkan. Jangan sampai semuanya berlarut-larut, jadi nggak acuh-acuh. Jadi kita yang merasa rugi nantinya, karena butuh bagian-bagian instansi yang cukup memadai, tapi nggak ada terisi. Menurut saya memang nggak beda jauh ya dengan pendapat dari sebelumnya ya. Ini saya melihat agak kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya gitu Mbak. Jadi mereka udah bayar mahal, sekolah tinggi dengan waktu yang lama, setelah keluar gitu mereka mencari pekerjaan. Nah itu sulit. Ya ada pekerjaan yang lain ya, saya juga ya lulusan S1, tapi seringkali bidang yang saya kerjakan itu tidak sesuai dengan ilmu saya gitu ya. Jadi ya karena tuntutan kebutuhan hidup, jadi kita ya kerjanya ya di bidang apa saja ya gitu, asal bisa dapat pemasukan gitu. Ini memang pemerintah ya harus lebih proaktif ya, menghargai dari
para lulusan S2 dan S3 itu ya. Jadi bisa menangkap dan menjaring agar mereka ini yang lulusan ini bisa menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang mereka telah peroleh. Iya, kembali lagi kita bilang kalau untuk jenjang-jenjang untuk ke swasta itu nggak pengaruh lah, mau S2, S3, S1 kayak. Tapi ya kalau jenjang untuk di pemerintahan ya itu kembali lagi tadi saya bilang mereka mau melanjutkan juga berpikir dua kali. Jadi kembali lagi mereka cuma menunggu Abidin saja. Banyak teman-teman saya kayak begitu. Ya Abidin ini kan tergantung juga. Ada bapak senang, lanjut. Kalau ada bapak nggak senang, pintar-pintar kita lah. Bagaimana kita bisa menggunjing, menjilat. Nah, jadi kembali lagi kita harus benar-benar lah dikedepankan itu ilmu kita itu. Jangan kita tinggi-tinggi sekolah sampai ini. Ujung-ujungnya bapak senang yang dibawa sama bapak itu. Jadi kembali lagi kalau untuk kesana untuk S2, S3 masih jauh lah. Karena persaingan ini nggak persaingan murni. Di belakangnya siapa? Walaupun dia S1, S2, di belakangnya siapa? Jadi kalau persaingan murni, otak yang dimainkan, kita maju Indonesia ini ke depan. Founding father kita akan tenang. Nah kembali lagi kita nanti untuk pemilu tanggal 14 ini jangan sampai yang kaleng-kaleng jadi pemimpin kita. Akan Indonesia maju kalau pemimpin kita ini dipilih oleh rakyat, kedaulatan rakyat, dan pemilihan ini benar-benar bersih, murni, jujur, tanpa ada ini itu. Jadi kembali lagi Indonesia akan maju, S2, S3 akan maju juga tanpa ada bapak senang, akan ke depan dan akan naik, akan dihargai oleh dunia. S2, S3 kita ya begitu saja. Assalamualaikum. Di pendidikan di Indonesia ini kelihatannya masih barang mewah yang harus butuh biaya banyak. Itu aja pendidikan itu mahal. Bisa 1 kijang Innova S1 aja, lagi S2, S3 itu biayanya tinggi sekali. Saya sekolahin anak tuh sampai S1 itu, aduh setengah mati saya. Itu jadi nggak ada kemudahan. Swasta pun maupun negeri sama aja. Ada yang hampir ratusan juta. Itu binus mamanya. Sekolah di Pertamina, sekolah di Presiden Universitas. Itu tinggi sekali itu. Itu nggak ada yang nilainya murah, biayanya mahal. Jadi orang yang nggak punya uang nggak susah untuk sekolah tinggi. Saya aja nih, saya rasakan itu berat untuk sekolahin anak. Yang mau ambil S2 tuh dipersulit dan biaya juga mahal. Ada yang lulusan terutama di kedokteran tuh ini tidak mau kasih izin yang orang balik dari luar negeri S1-nya mau pindah ke sini, nggak boleh balik lagi makanya ke sono. Udah lulus di sono buka praktek di sono rame. Yang di sini juga lulus SMA juga mau masuk S1 dipersulit. Kalau apalagi yang itu keturunan Chinese tuh dipersulit lah gitu, pada pindah ke daerah, ke Jogja, kemana cari yang negeri punya, diterima, lulus dari sana. Nggak boleh dong yang mau sekolah tuh dikasih, biar mencerdaskan rakyat, jadi berkembang negara ini, jangan dipersulit, dibodoh-bodohin sama orang luar. Jadi kalau sekolahan juga harus dibangun, yang kecil-kecil kan bukan S2 doang. Yang di kampung-kampung tuh sekolahan belum ada, itunya biayanya mahal, biaya baju dan itunya bukunya mahal, memang nggak bayar itunya, uang pangkal, uang sekolahnya. Gurunya juga harus diterjunkan ke situ, ke desa-desa, dan mencerdaskan rakyat. Ya negara ini tuh kaya raya, subur, orang tuh incerin negara ini. Itu aja, Bu. Saya mau tambahin sedikit, di Indonesia ini kelemahannya gini, kayak ada tuh salah satu langganan saya tukang sate, sampai orang tuanya jualan sawah dijual untuk dia sekolah S1, nggak usah S2, S3 dah, S1 aja tuh mahal, jual sawah untuk sekolah sampai S1, akibatnya cuma jadi tukang sate, cari kerja susah ya. Jadi kalau saya boleh saranin tuh biaya pendidikan boleh tinggi atau enggak itu relatif, Bu ya, tapi maksudnya kualitasnya gitu, Bu ya. Kalau di negara yang saya tahu tuh katanya cari kerja gampang ya, kalau udah lulus S1 udah pasti tuh
gampang cari kerjaan. Kalau di sini walaupun udah S1 juga nggak jaminan gitu. Gimana yang mau ke S2 atau S3 kalau S1 aja belum tentu dapat kerjaan. Jadi maksud saya tolonglah universitas atau perguruan tinggi tuh kalau kualitas dosennya dan juga sistem pendidikannya diubah gitu, supaya bisa langsung diterima kerja gitu Bu. Kalau di sini kan mesti magang dulu apa-apa dulu, jadi banyak perusahaan suka nggak mau gitu. Jadi cobalah contohlah negara-negara yang seperti yang tadi sebutin Vietnam atau Malaysia. Memang bagus contoh sistem pendidikannya, jangan malu-malu dan jangan dikit-dikit Vietnam kan dianggap komunis segala anti. Apa yang bagus dari negara sosialis kayak negara kapitalis yang bagus diambil gitu Bu. Nah itu bagusnya tuh sistem kepemimpinannya tuh kayak komando. Kalau di sini kan pilkada segala, jadi buang-buang duit buat politik yang nggak penting menurut saya ya. Ambil yang bagusnya, yang jeleknya dibuang kalau Indonesia mau maju. Makasih. Artinya kan yang ingin ambil kuliah lebih tinggi itu mungkin ekonominya tidak mumpuni ya, sehingga butuh dukungan dari pemerintah. Lalu yang memang ekonominya cukup itu terlalu sedikit. Jadi ini memang sistemik menurut saya. Yang rakyat perlu tanyakan adalah Kementerian Pendidikan itu dengan persentase anggaran yang segitu besar dan kemungkinan kan tiap tahun juga hampir habis juga. Sementara sekarang ada kejadian bahwa yang kuliah ambil S2 S3 itu sangat minim. Kalau S2 S3 itu sangat minim, bagaimana dengan untuk menggerakkan atau mendidik atau memimpin generasi yang lebih bawahnya, yang sarjana D3, SMA, SMP itu menuju ke keunggulan ya, manusia yang unggul untuk menuju ke Indonesia emas. Jadi ini sangat prihatin, uangnya habis, namun pendidikannya tidak ditingkatkan. Jadi menurut saya ini komprehensif, harus secara sistemik dan komprehensif, negara yang harus turun tangan bahwa menjamin regulasinya menjamin anak-anak Indonesia semua terjamin pendidikannya dari kecil sampai besar sampai pendidikan tinggi lah, S2 S3 itu, S1 S2 S3. Sementara propagandanya, maksudnya promosinya itu ya kurang. Saya nggak pernah lihat negara begitu mementingkan pendidikan sampai terus-menerus mempromosi di media sosial, di TV, media sosial segala macam, ataupun artikel-artikel yang gampang dibaca di DKI, Jabodetabek maupun kota-kota besar, bandara atau kereta api atau apa itu nggak ada. Maksudnya promosi besar-besaran dari pemerintah secara masif bahwa menjamin warga negara yang ingin menapaki pendidikan yang lebih tinggi itu didukung sepenuhnya dari sekolah-sekolah, dari dinas-dinas pendidikan dan sebagainya itu. Itu kan artinya kerja meskipun anggaran habis, kerjanya itu kan tidak tuntas, tidak mencapai targetnya yang disinkronkan dengan dunia kerja atau iptek, pengembangan IT, pengembangan AI dan lain sebagainya. Jadi ini sistematis dan sinkronisasinya itu diperlukan. Komitmen dari pemerintah itu nomor satu. Anggaran jangan sampai dihabiskan, tapi yang tadi itu tidak tujuan utama, tujuan akhirnya itu yang real itu tidak tercapai. Sungguh disayangkan gitu Pak. Demikian Pak. Semoga di pemerintahan kita selanjutnya itu betul-betul pendidikan dijadikan perhatian yang sungguh-sungguh, yang lebih besar. Jangan hanya bangun fisik, juga jangan hanya bisa menghabiskan anggaran, tapi tidak tepat sasaran. Iya, yang pertama saya punya tuntutan 0,5% dari populasi itu 100%-nya berapa yang saya tidak dapatkan ya, untuk sekedar untuk melengkapi aja. Kita bisa ancar-ancar sekian ratus ribu, sekian puluh ribu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau kita bicara S2, S3, jangankan S2, S3, Mas Anto sebagai seorang jurnalis tentu hampir setiap tahun mendengar tentang ribut masalah zonasi. Orang zonasinya dekat dengan sekolahan tapi nggak bisa masuk. Jadi betul kata penelpon sebelumnya, ini sistematik. Belum lagi kalau kita bicara sistemik, ini kan kita bicara undang-undang.
undang-undang dibikin oleh eksekutif dan legislatif. Legislatif ini, kualitasnya rendah sekali. Jadi kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara kualitas dari pendidikan itu secara umum kalau kita bicara S2, S3 kan dibagi dalam 2 jurusan, Mas Santo. Jurusan yang pertama itu yang eksakta misalnya, yang jurusan ilmu pasti. Untuk jurusan kedokteran, teknologi, teknik, nah itu biasanya mereka menguasai masalah matematika, kimia, biologi. Nah, yang memprihatinkan ini social science, jurusan sosial. Ini yang Masya Allah kualitasnya rendah sekali. Nah, ini yang dominan di parlemen sana itu. Itu koboi di Senayan itu, dimulai dari sana. Nah, kalau kita bicara pemilu 2024, siapapun presidennya, tetapi kalau masih pola pikirnya masih pragmatis, sulit barangkali, entah. Mudah-mudahan sih mampu membongkar. Yang persoalan itu kan kalau kita bicara daerah, Jakarta aja sulit apalagi memperbaiki daerah. Jadi sistem pilkada, gubernur, wali kota, bupati itu harus dibenahi. Mereka punya kontribusi besar untuk urusan pendidikan ini. Menurut saya biaya pendidikan di Indonesia untuk ukuran mayoritas penduduk Indonesia itu masih mahal. Kemudian, dan kenyataannya memang mahal. Kemudian kedua, jadi sehingga hanya tidak banyak, hanya mungkin 5% aja orang-orang yang mampu, dan mungkin yang mendapat beasiswa pun sedikit sekali yang saya hitung. Nah, ini perlu ada alokasi anggaran untuk pendidikan. Kalau kita lihat di beberapa negara maju, mereka banyak memberikan beasiswa untuk para pelajar. Nah, dan jumlah penduduk Indonesia kan kita tahu sangat banyak, sehingga 5% itu pun secara persentase sedikit. Nah, dan mayoritas penduduk Indonesia, mayoritas sekali ya, secara persentase itu berada di tingkat ekonomi yang mungkin menengah ke bawah, itu mayoritas. Sehingga yang menengah ke atas secara persentase sedikit sekali. Nah, makanya karena itu kenapa yang S2 dan S3 nggak banyak ya. Terus kenapa biaya pendidikan S2 S3 sangat mahal, dan yang lulusan S2 pun kalau untuk masuk ke dunia kerja, penghasilan atau gajinya pun nggak besar ya, masih mengikuti standar yang ya fresh graduate dan sebagainya, sehingga ya sebenarnya nggak masuk nih gitu. Nah, jadi ya mereka mayoritas yang berekonomi menengah ke bawah berpikiran ya udah ngapain S2, S1 ini cukup untuk kok kerjanya hasilnya sama aja. Sisa yang lain mungkin mereka cenderung luar negeri. Di luar negeri cukup banyak yang melewat beasiswa ya, dan mungkin full atau sebagian. Kalau kita hitung biaya pendidikannya jauh lebih murah daripada di Indonesia. Bahkan dengan ditambah biaya hidup pun masih lebih murah atau equal gitu loh, sehingga banyak orang yang berpikiran bahwa lebih baik saya sekolahnya anak saya keluar negeri, toh biaya kurang lebih sama. Baik, Pak Hendro. Selanjutnya Pak Teddy masih menunggukah? Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Teddy, silakan. Ya, untuk jenjang di atas S1 atau D4 atau D3 ya Mas ya. Ya, jadi kalau menurut saya ada beberapa hal itu penyebab. Yang pertama itu, kalau dulu saya pernah kerja di perusahaan Jepang itu, di perusahaan terutama di pabrik ya, manufaktur kah atau industri begitu, itu mereka lebih senang dengan orang-orang yang punya pengalaman banyak gitu ya, yang punya skill terutama di bidang pekerjaannya gitu ya. Dulu malah pimpinan saya itu pernah nanya, Pak, bisa nggak carikan saya orang yang jujur gitu, bukan cari orang yang S1, S2 atau S3 gitu.
untuk masalah pengetahuan nanti bisa saya training dia di sini. Mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk orang-orang yang seperti itu kan mereka tidak melihat sekolah ya. Tapi ada juga perusahaan yang memang mencari orang-orang yang pengalamannya udah lama, udah banyak begitu. Walaupun mereka lulusan SMA, lulusan S1 atau D3 gitu, tapi mereka udah mumpuni dalam pekerjaannya. Jadi untuk di dunia industri, kecondongan untuk mereka ngambil S2 atau S3, ya mereka tidak memerlukan itu gitu. Jadi udahlah, S1 cukup kok, dengan pengalaman kan bisa meningkatkan karir gitu ya. Nah yang kedua memang yang pasti biaya ya Mas ya. Jadi kalau untuk misalnya nih, saya pengen S2 nih, saya begitu lihat biayanya, mahal nih gitu, nggak jadi deh. Nah itu pemerintah mesti hadir tuh Mas untuk mungkin ngasih kebijakan subsidi kah, atau kebijakan seperti ya gratis kah atau apa untuk S2 semacam itu ya. Itu perlu diberikan juga untuk orang-orang yang atau keluarga yang mungkin mau S2 atau S3 tapi belum mampu gitu. Nah yang ketiga, kalau menurut saya nih sekarang ini kan ada istilahnya UMK yang baru-baru ini tinggi ya sekarang Mas untuk beberapa daerah ya. Bahkan ada yang nyampe 5 juta lebih gitu kan ya. Nah ini untuk beberapa daerah yang seperti itu lulusan SMA-nya itu malas untuk kerja gitu, malas untuk kuliah gitu. Soalnya di daerah Karawang atau Bekasi begitu kan, itu ada beberapa orang, saya udah lulus SMA atau SMK, kerja aja deh, gajinya 5,5 juta nih, 5,6 juta nih gitu. Nah mereka lebih condong milih kerja daripada kuliah. Nah karena mereka masih tinggal sama orang tua, makan masih sama orang tua gitu kan, gajinya mereka dapatnya full gitu, jadi mereka nabung banyak, akhirnya senang. Nah begitu udah selesai kerja, mereka lebih senang kerja aja deh, mau kerja sambil kuliah juga mereka nggak sempet nih gitu, jadinya akhirnya kerja aja terus gitu. Nah mungkin 3 item itulah yang kalau saya lihat kenapa jumlah S2 atau S3-nya berkurang di Indonesia gitu. Terima kasih. Sebetulnya kalau saya melihat pendidikan di Indonesia, apakah S2, S3 itu sangat penting? Ya mengingat, banyak pengangguran terdidik dari S1 itu cukup banyak. Lalu apakah kalau dia penganggur S1 udah kuliah aja deh? Tidak menjamin setelah dia meraih gelar S2 akan mendapat pekerjaan. Nah kalau saya sih ya ini memang lebih ke arah ini prioritas. Kalau saya lihat kan pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Nah bagaimana kalau pendidikan vokasi itu diutamakan? Yang pertama. Yang kedua, katanya menurut data bahwa orang yang sekolah mengambil pendidikan sosial itu lebih tinggi daripada eksak. Ya kan banyak sekali yang mengeluhkan bahwa Indonesia kekurangan orang-orang eksak. Ya itu mungkin jadi perhatian berikutnya. Nah kemudian lebih saya mengarahkan kepada entrepreneurship. Ya bagaimana apakah dia sekolah jurusan vokasi ataukah dia S1, tapi dia ditekankan bagaimana dia bisa menjadi entrepreneur. Ya, nah diharapkan dari setelah dia bisa punya usaha sendiri, kemudian dia akan melanjutkan studi S2 dan seterusnya. Ya, jadi itu akan lebih memperkuat apa yang dia sudah lakukan, ya. Nah, kemudian juga mungkin untuk katakanlah UMKM yang kecil-kecil, ya, yang mungkin dia sudah sukses, tapi dia nggak mau sekolah, apakah S1, S2, bahkan S3. Tapi dia mungkin bisa mendorong ini karyawan dia yang mungkin sebetulnya berbakat, tapi kemampuan finansialnya kurang. Ya, nah itu bisa dibantu apakah itu S1 atau S2. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus sebetulnya, ya, memberikan beasiswa. Tapi mungkin beasiswa itu kan tidak harus 100%. Mungkin ada yang 75%, ada yang 50% dan seterusnya. Jadi itu bisa mencakup lebih banyak ke masyarakat yang membutuhkan. Ada yang mungkin kemampuannya cuma separuh, atau mungkin kemampuannya cuma 75%. Nah itu bisa semua mendapatkan beasiswa. Ya kalau saya lihat kan memang orientasinya S2 itu ke arah mana. Sampai saat ini kan kebanyakan S2 itu dipakai untuk yang jadi dosen sama yang jadi researcher.
jadi peneliti. Jadi memang dunia kerja pun nggak membedakan, ada bedanya tapi nggak signifikan antara lulusan S1 S2. Sementara di Indonesia ini kita tahu bahwa kebanyakan orang sekolah itu untuk cari kerja. Jadi memang kalau toh memang mau pemerintah naikin jadi S2 ya sudah, guru SMA harus S2 minimal, baru itu semua S2. Sekarang kan yang baru yang mengajar di perguruan tinggi yang harus S2. Jadi ya ini memang apa ya, kalau ngomong biaya dan kemudahan untuk masuk S2 juga bukan sesuatu hal yang sulit gitu loh. Biayanya juga gak mahal-mahal juga sebenarnya. Permasalahannya untuk apa itu masalahnya mereka mau S2. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.